Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Yayat Minor dalam Opiniku. Ya, kali ini gue bakalan bahas tentang politik. Ngomongin politik, gue juga cukup kaget sih. Ternyata dari level nasional sampai ke level desa itu banyak kritikus-kritikus yang ternyata tidak memiliki solusi apa-apa dan komitmen apa-apa tentang apa yang dia kritik. Ya, kita ambil contoh deh. Ya, misal Om Jokowi kita kritik. Om Jokowi A B C D E F G, ya nggak? Begitu gue tanya nih sama yang kritik, ya nggak? Emang kalau lo jadi Om Jokowi, lo punya garansi apa tentang Indonesia? Bingung dia jawabnya. Begitu juga kalau misal kita ngomongin banjir ya, di Jakarta yang sering. Gue tanya lagi ya, dari dulu sih gue kalau misalkan ada banjir di Jakarta terus pada nyalah-nyalahin gubernurnya, pasti gue nanya, emang lu punya kemampuan apa kalau misalkan lu itu berada di posisi gubernur Jakarta? Bingung lah. Dan yang lebih parah lagi, ya itu terjadi di level desa bro, ya kan kalau level desa gue bisa mengonfirmasi langsung gitu kan, gue bisa langsung jalan-jalan, nggak perlu nanya lewat Twitter, nggak perlu nanya lewat Instagram, ya nggak perlu lah nanya lewat email, ya nggak, tapi gue langsung ketemu sama orangnya ya. Jadi ceritanya begini, di salah satu desa, gue nggak perlu sebut namanya lah ya, ada banyak banget diskusi, atau kayaknya lebih tepatnya bukan diskusi sih ya, lebih tepatnya adalah banyak banget debat yang seolah-olah mengkritisi pemerintahan desa. Berarti kalau pemerintahan desa berarti Kades dan teman-teman lah, ya, baik dari kebijakan A, B, C, D, ya, kondisi sosial budaya di desa tersebut A, B, C, D, ya, dari pelayanan publik A, B, C, D, ya. Tapi gue selalu membedakan nih, ya kan? Gue selalu bedain ya kan? Mana teman-teman yang mengkritik atau mengeluh tentang pemerintahan, ya kan? Ada dua nih, menurut gue nih ada dua kategori nih, ya kan? Orang akademisi sama non akademisi, ya kan? Orang yang memiliki pengalaman bersosial sama yang tidak, orang yang memiliki kemampuan untuk berada di posisi tersebut, artinya secara finansial, secara pengetahuan, secara pendidikan, sama orang yang tidak, ya enggak? Artinya begini, contoh misalnya enggak, kita ngobrol di level desa aja ya supaya gampang ya. Kita misalnya ngobrol nih, ya enggak, kok di desa pembagian bansosnya tidak rata sih, kok di desa jalannya rusak sih gitu. Menurut gue ada dua nih, ya enggak? Kalau orang yang awam tidak tahu, ya enggak, mungkin akan wajar ketika mereka itu melakukan komplain atau mengkritik atau ngeluh atau apalah, tetapi sebatas ngeluh dan sebatas mengkritik, sebatas komplain, ya enggak? Tetapi ada orang-orang yang seharusnya mengkritik itu tidak hanya mengkritik ya, tetapi mengkritik sekaligus coba nih ya nggak, kita diskusikan solusi apa yang bisa kita sarankan kepada teman-teman yang memiliki ya nggak, jabatan tersebut atau pemerintah desa setempat gitu. Loh, kok masyarakat yang suruh memberikan solusi? Bukan begitu bro, ya nggak. Tetapi konteksnya adalah bahwa hidup itu, ya, kalau seluruh orang
Ini filosofi gue nih ya. Kalau seluruh orang yang ada di dunia ini itu fokus hanya menjadi kritikus, maka terjadinya hanya salah-salahan. Nah, tetapi misal ya, kita ada pendes, terus ada hal-hal yang kita anggap kurang sesuai, terus kita memberikan kritik, sekaligus kita memberikan saran, ya enggak? Oh, ini loh, pembagian bansos tidak rata, ya enggak? Kenapa? Nah, mungkin nanti dari teman-teman Pemdes menjelaskan. Kita memberikan saran nih, ya, kita mengkritik, tetapi kita juga bisa memberikan saran, ya enggak? Kenapa? Ya enggak, bansos itu tidak rata, ya enggak? Karena mungkin data kependudukannya tidak akurat, ya enggak? Karena mungkin data kependudukannya tidak detail, ya enggak? Sehingga kita susah nih untuk menentukan siapa-siapa yang selayaknya dapat dan siapa-siapa yang selayaknya tidak dapat, ya enggak? Kita ambil contoh, ya enggak? Misal sebuah desa, ya enggak, memiliki alokasi bantuan sosial sebanyak 1.000, misal aja ya, misalnya. Terus jumlah penduduk di sana ada 10.000, atau dalam tanda kutip hanya mendapatkan 10%-nya saja jatah bansosnya. Kan seharusnya kita memiliki data kependudukan 1.000 orang yang termiskin di desa tersebut. Kalau misalkan kita asal tunjuk, ya kita pasti tidak akan akurat lah ya. Itulah yang gue lihat sih di lapangan. Kenapa banyak banget terjadi perdebatan tentang bansos? Karena memang banyak pengkritik itu ternyata tidak memiliki saran solusi yang akurat. Bahkan ada nih salah satu anak muda, mahasiswa atau sudah lulus lah ya. Gue tanya nih ya, bro, ya nggak, kalau bansos ini dianggap tidak sesuai, contoh misal ya nggak, dari 1.000 kakak ini ternyata tidak sesuai, ya nggak, lu bisa nggak menunjukkan siapa yang tidak sesuai itu dari 1.000? Nah, terus digantinya itu siapa-siapa yang menjadi sesuai. Sejauh ini sih anaknya bingung, malah ngebalikin lagi, ya itu kan tugas Pemdes ya, sampai kiamat nggak bakalan kelar lah ya. Kurang lebih seperti itu sih ya nggak. Jadi kalau bisa sih buat teman-teman muda ya nggak, oke lah kita mengkritik, yes ya, tetapi kita juga harus mampu memberikan solusi yang ditawarkan. Syukur-syukur ente-ente atau kita-kita itu berani berkomitmen menjadi pemimpin-pemimpin baru di era milenial ini gitu lah. Jadi teman-teman yang milenial atau teman-teman yang masih muda, teman-teman yang usianya di bawah 40 tahun, ayolah kita gebel ya nggak. Jadi pemimpin dalam ruang lingkup yang kecil lah ya nggak, pemimpin organisasi, pemimpin komunitas, pemimpin di RT RW, calonkan diri dong ya nggak. Karena kalau kita hanya nyalahin itu udah nggak musim sebetulnya ya nggak. Karena gue juga kebetulan kalau berkali-kali ketemu sama Pak RT Pak RW itu rata-rata kan usia beliau itu di atas 45 tahun ya, dan beberapa itu hampir rata-rata itu nggak paham itu laptop apa dan input data itu apa ya enggak. Gue justru malah malu sebetulnya kalau misalnya ketemunya sama Pak RT ini. Gue punya prinsip ya enggak, kalau daripada gue nyalahin beliau ya enggak, itu sebetulnya adalah tanggung jawab kita lah, anak-anak muda yang paham bagaimana pendataan, bagaimana nginput apa ya, bagaimana nginput data yang nggak punya data kependudukan level RT RW yang baik. Jadi sebetulnya ini menurut gue nih ya, ketika teman-teman milenial itu mengkritik hal-hal yang tidak sesuai di lingkungannya, yang nggak, secara tidak langsung ente itu lagi mengkritik diri sendiri. Ya kalau gue sih punya prinsip begini ya, ya kalau ada hal-hal tidak sesuai di keluarga gue,
terus gue mengkritik tajam, ya enggak, itu secara tidak langsung mengkritik diri gue sendiri, ya enggak. Kalau misalkan gue mengkritik kondisi di RT, wilayah RT, ya enggak, mengkritik yang tajam dan tidak memberikan solusi apa-apa, itu sebetulnya sedang menampar diri sendiri. Ya, kan pertanyaannya begini jadinya, enggak, lah terus lu selama ini ngapain aja gitu kan, lu punya kontribusi apa untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk kalau bahasa sininya lagi ya nggak buat Indonesia. Apakah lu hanya mau menjadi generasi-generasi pengkritik, penghujat? Nah, mudah-mudahan dengan video ini mampu merubah sudut pandang, mampu merubah cara berpikir, mampu merubah nalar kita. Ya, bukan berarti kita jadi, oh kalau begitu berarti dilarang mengkritik ya. Oh enggak juga. Ya. Karena begini artinya, kan sebetulnya kan kritikus-kritikus itu berarti seharusnya memiliki pemahaman tentang sebuah masalah. Karena kalau pengkritik atau seseorang itu mengkritisi sebuah ketidaksesuaian tetapi dia tidak memahami sebuah masalah, kalau menurut gue nih, jadi itu sebetulnya bukan kritik tapi itu adalah mengeluh. Beda ya. Kalau orang mengkritik itu mengetahui masalahnya nggak, lo dari sini ke Jonggol nih kok lu bisa sampai 2 jam sih. Begitu dia ngomong, iya bang karena gue lewatnya jalur kesini kesini. Oh lu salah kalau lewatnya ke sana, ya nggak, lu harusnya lewatnya ke sini sehingga akan lebih pendek waktunya, ya nggak? Itu salah satu contohnya, ya nggak. Terus kita ambil contoh lagi sih, ya nggak bro, ya nggak, kok lu itu bangunannya jelek begitu sih, emang lu pakai semen apa, ya nggak, lu pakai ininya apa, oh gue pakai semen XXX, ya nggak, oh salah bro, ya nggak. Bagusnya lu tuh kalau supaya bangunannya bagus, bangunannya rapi, lu pakai semennya merek Y atau merek apa gitu, sehingga kita tidak hanya mampu menjadi kritikus, ya enggak, tetapi kita juga mampu menawarkan solusi. Itu sih kurang lebihnya, mohon maaf, dan jangan lupa di subscribe dan share, jangan lupa tinggalkan komen juga untuk membawa perubahan Indonesia yang lebih baik. Ya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.